Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adila Sekar Aini Tias. Saya merupakan salah satu mahasiswi Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai latar belakang sejarah dan perkembangan sastra yang ada di Indonesia. Latar belakang sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang ada di Indonesia. Mengetahui latar belakang dan juga sejarah sastra Indonesia akan membantu kita untuk mengetahui perkembangan sastra Indonesia dari waktu ke waktu. Sebelum kita mengetahui bagaimana sejarah sastra dan juga perkembangan sastra di Indonesia, kita akan ulang sedikit mengenai apa itu pengertian dari sastra. Sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam konteks kebudayaan adalah gagasan atau ekspresi dari perasaan manusia. Secara singkat, sastra adalah curahan dari pemikiran dan juga perasaan manusia yang dituangkan dalam lisan ataupun dalam tulisan yang berbentuk karya sastra. Lalu, bagaimana sejarah sastra yang ada di Indonesia? Sastra telah berkembang di Indonesia sejak abad ke-20. Istilah sastra Indonesia merujuk kepada seluruh karya sastra yang ada di Asia Tenggara. Dalam hal ini, karya sastra berdasarkan kepada bahasa, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan sastra tentu tidak luput dari yang namanya waktu dan juga bagian-bagian dari sastra itu sendiri. Dalam perkembangan sastra di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodisasi sastra. Lalu apa itu periodisasi sastra? Periodisasi sastra adalah pembabakan waktu yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Maksudnya, setiap pembabakan waktu atau periode tersebut tentu cirinya akan berbeda dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Hal ini disebabkan dengan atau oleh keadaan yang terjadi pada saat karya sastra itu diciptakan. Lalu bagaimana mengenai urutan waktu periodisasi sastra yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri, periodisasi sastra dibagi menjadi 10 babak yang berbeda. Yang pertama yaitu angkatan pujangga lama yang terjadi di sebelum abad ke-20. Yang kedua, ada Angkatan Sastra Melayu Lama yang terjadi pada tahun 1870 sampai 1942. Yang ketiga, ada Angkatan Balai Pustaka yang terjadi pada tahun 1920. Yang keempat, ada Angkatan Penjaga Baru yang terjadi pada tahun 1930. Yang kelima, ada Angkatan 1945 yang tentunya terjadi pada tahun 1945. Yang keenam, Angkatan 1950 sampai 1960-an. Yang ketujuh, Angkatan 1966 sampai 1970-an. Yang kedelapan, ada Angkatan 1980 sampai 1990-an. Yang kesembilan, ada Angkatan Reformasi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah Angkatan tahun 2000-an. Yang pertama adalah Angkatan Pujangga Lama. Pada masa ini, karya sastra masih didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Karya sastra atau cerita pada masa ini tidak tahu dikarang atau ditulis oleh siapa. Penulis pada masa ini bersifat anonim. Seperti contohnya cerita Timun Mas, Bawang Merah Bawang Putih, kita hanya tahu cerita itu ada, tapi tidak tahu ditulis atau dikarang oleh siapa. Tujuan dan juga motif penciptaan karya sastra pada masa ini hanya satu, yaitu untuk memberikan moral atau pembelajaran hidup kepada para pembaca. Yang selanjutnya adalah Angkatan Sastra Melayu Lama. Karya sastra pertama yang terbit pada Angkatan Sastra Melayu Lama ini sekitar tahun 1870-an dan masih dalam bentuk syair, hikayat, dan juga terjemahan novel barat. Pada angkatan ini, karya sastra sudah mulai ditulis tangan dan diperbanyak dalam bentuk naskah. Pada masa ini, masih belum diketahui pencipta karya sastra itu siapa, namun motif penciptaan karya sastra pada masa ini adalah untuk menghasilkan karya sastra karena masyarakat mulai mencari bacaan untuk dibaca. Yang selanjutnya yaitu Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka pimpinan pemerintahan Hindia Belanda. Prosa seperti roman, novel, cerita pendek, dan juga drama
lalu puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hikayat yang ada pada masa-masa sebelumnya. Bisa dikatakan, pada angkatan Balai Pustaka inilah awal sastra yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru mulai Yang selanjutnya adalah Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru mulai tumbuh di Indonesia sejak tahun 1930-an. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh penerbit Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme, kesadaran kebangsaan, dan juga rasa kemerdekaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra yang bersifat intelektual, nasionalistik, dan juga elitis. Untuk selanjutnya yaitu Angkatan 1945. Pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastrawan pada Angkatan 1945 ini. Hal itu dikarenakan keadaan pada tahun tersebut adalah keadaan di mana rakyat Indonesia berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibandingkan dengan karya angkatan Pujangga Baru yang bersifat romantik idealistik. Karya-karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan untuk merdeka. Untuk selanjutnya yaitu angkatan 1950-an. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan juga kumpulan puisi. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan para sastrawan. Contohnya karya A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami sempat dituduh bahwa beliau adalah komunis hanya karena cerita yang beliau karang menyinggung isu soal agama. Selanjutnya yaitu angkatan 1966 sampai 1970-an. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam, yaitu aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra pada angkatan ini atau pada masa ini. Selanjutnya yaitu angkatan 1980 sampai 1990-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang sangat menonjol pada masa ini. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan juga di penerbitan umum. Yang selanjutnya yaitu angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra berupa puisi, cerita pendek, maupun novel dengan tema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Bisa dibilang, pada angkatan ini, kita seperti balik kembali ke masa angkatan 1945 yang kebanyakan karya sastranya bertemakan nasionalisme. Di rubrik Sastra Harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa dan sajak-sajak reformasi. Yang terakhir ada angkatan tahun 2000-an. Pada angkatan ini, sastra mulai adanya perkembangan yang signifikan. Pada angkatan ini, muncul sastrawan perempuan dan mulai muncul karya sastra feminis, meskipun masih ada karya sastra yang bertemakan sosial politik dan juga romantik. Selain itu, pada angkatan ini, karya sastra mulai berani berbicara mengenai gender dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh para pembacanya. Dari penjabaran tersebut dan dari periodisasi sastra yang ada di Indonesia, dapat dikatakan bahwa sastra di Indonesia tidak semerta-merta ada. Sastra di Indonesia terbentuk dari perkembangan zaman dari waktu ke waktu yang meliputi bahasa atau pembahasannya, dan tentu saja berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan pada masa tersebut. Hal tersebut terbukti dari adanya perbedaan tema cerita dari satu masa ke masa yang lainnya. Sekian penjabaran mengenai sejarah dan juga perkembangan sastra yang ada di Indonesia. Saya adalah Sekar Ainun pamit. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like. Terima kasih.